Hai Sobat Siput, nah sekarang kembali lagi ke segmen ngobrolin tentang hard body. Kali ini kita punya hard body dari Killer Body. Jadi ini nih Killer Body. Jadi mobil yang akan kita rakit itu adalah LC70. Apakah LC70 ini? LC70 ini adalah Land Cruiser model pickup dengan bentuk yang baru ya. Jadi bukan yang jadul gitu. Di sini kita sudah ada killer bodinya. Jadi apa kelebihan dari killer body dibanding hard body yang lain itu akan kita simak dan kita tunjukin di dalam video ini. Mulai dari presisinya, level of detailnya, lalu beberapa part-part aksesoris tambahannya. Oke, mari kita buka dia. Nah, jadi buat kalian semua ya, sebelum kita buka, Killer Body ini punya lisensi dari Toyota. Jadi yang dia tampilkan di sini itu adalah benar-benar real ya. Jadi lisensi itu dia itu bayar izin untuk melakukan duplikasi terhadap suatu bentuk. Nah, jadi bentuknya itu Land Cruiser ini diduplikasi dengan ukuran yang lebih kecil di ukuran 1:10. Ukuran 1:10 ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat mobil ini 1 biji, kita barisin dia 10, memanjang ya, maka itu akan jadi ukuran satu mobilnya. Begitu juga kalau kita barisin dia nyamping, itu akan jadi ukuran lebar dari mobil itu sendiri. Jadi berapapun ukurannya, metriknya dibagi dengan angka 10, maka itu yang disebut 1:10. Nah, di dalam kotaknya sendiri sudah dilengkapi buku manual. Jadi ini buku manualnya ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi mobilnya akan seperti ini. Nah, ini ada beberapa pernik-pernik dan cara pemasangannya dia lengkap banget. Mulai dari jumlah baut yang tersedia, jumlah baut yang dibutuhkan, dan placing bautnya pun dijelaskan satu persatu sesuai dengan ukuran bautnya ya. Jadi karena di sini tuh akan banyak baut ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai dol. Jadi ini dijelasin lengkap banget bagaimana cara masangnya, cara masang grillnya, cara masang perkuatan, konektor bodi, cara masang sonar atau reflektor, itu lengkap banget di sini. Jadi upayakan kalian mengikuti anjuran dari buku ini satu persatu ya. Jadi kalau ngerakit hard body itu jangan kalian asal ambil lalu kalian asal pasang. Tapi bener-bener kalian rapiin dulu dia di satu bidang. Setelah itu di absen satu-satu dan pastiin kalian buka buku ini dari halaman pertama, diikutin guidance-nya. Jadi dengan begitu itu resiko untuk trouble pada saat merakit itu sangat bisa diatasi. Apa sih resiko trouble-nya? Resiko trouble-nya itu banyak ya, mulai dari hilangnya baut, salah lubang baut, lalu salah memasang urutan ya. Jadi ada beberapa bagian itu yang harusnya itu dipasang si A dipasang dulu baru si B. Nah, ternyata si B ini dipasang dulu, otomatis kan kita harus ngelepas si B ini supaya si A bisa masuk. Nah, ngelepasnya lagi itu kadang-kadang sangat beresiko. Jadi pastiin kalian semua ngikutin guidance-nya dari buku itu. Oke? Benda pertama yang saya ambil ini adalah bak ya. Jadi bagian belakang itu ada modelnya kan ini pickup ya. Jadi ini bak kosong. Lalu ini parts. Sebuah kotak kita lihat. Parts ini adalah perbautan. Nah, ini nih bisa kalian lihat. Bautnya segini banyak, sob. Jangan sampai salah. Ini ukurannya juga sudah jelas. Jadi untuk ini harus pay attention ya, harus perhatian, jangan sampai ini akan menjadi masalah kalau hilang. Saya akan taruh di sini ya. Bagian selanjutnya ini adalah
bagian depan ya. Jadi saya akan buka. Nah, bagian depan ini kerangka depannya, jadi kita bisa sama-sama lihat. Di sini nanti pintu itu akan kita letakkan di sini, ada flashingnya. Ini adalah kaca ya, jadi kaca windshieldnya dia itu jadi satu sama windshield samping ya. Jadi kalau kalian perhatiin itu, ini burem dan ini agak buluk gini ya. Jadi ini bukan buluk, ini itu adalah sebuah lapisan yang harus kita kupas. Nah, kapan ngupasnya? Ngupasnya itu nanti terakhir-terakhir aja. Jadi jangan dikupas dulu karena ini gampang baret ya. Jadi jangan sampai pada saat instalasi itu nanti malah ngeganggu semuanya. Jadi nanti dia akan stick terus di sini, lalu dipin dan ini akan ada kacanya. Nah, biasanya ada dekalnya ya nanti ya, itu sehingga ada list hitam sehingga dia bisa lebih menyerupai aslinya. Lalu kita buka kotak yang terakhir ini. Jadi ini akan lebih kompleks lagi, nggak sesimpel yang tadi. Jadi ini dekal ya. Jadi di sini tuh ada beberapa decals, akan saya buka. Kalau ada yang tanya, ini mau dirakit? Iya, karena si Pututan butuh mobil satu lagi dengan tema itu scale ya. Jadi apa itu scale ya? Scale itu bukan sebuah ukuran sebenarnya, tapi itu cuman sebutan aja. Jadi kita itu pengen bikin mobil yang daily use gitu loh. Jadi mobil kali ini itu nggak ekstrim, bannya itu juga nggak terlampau besar, nggak terlalu monster lah. Jadi lebih ke arah mobil yang dibangun dengan konsep daily driver. Itu yang biasa kita sebut dengan scale. Jadi buat kalian yang bingung kan, apa scale ya? Ya maksudnya itulah. Nah, ini tadi yang saya bilang decals untuk frame depan belakang. Ini frame depan, ini belakang, ini untuk soft grill depan. Dan ini tulisan untuk ditutup pickupnya itu sendiri, tutup baknya itu sendiri. Jadi nanti di sini ada tutupnya ya, ditempel stikernya gitu. Jadi kalau killer body sih cukup detail ya, jadi hampir kita bisa lihat. Lalu bagian berikutnya itu, ini bumper dan side fender ya, jadi kayak sidebar gitu loh. Jadi nutupin pinggiran dari fender. Nah, bumpernya ini kenapa kok warnanya beda? Jadi kalau kalian tahu JDM, itu rata-rata memang gitu, belang-belang gitu. Jadi ya ini kan dia itu pengen look-nya itu bener-bener dapet kayak pickup aslinya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah lampu fog lamp, reflektor, lampu belakang. Nah, kalau kalian perhatikan, salah satu pembedanya lagi ya, kalau killer body yang bikin itu luar biasa halus ya. Jadi semuanya itu detail dan hampir bisa dibilang sempurna. Nah, ini adalah pintu dan kap mesin ya. Jadi akan saya buka. Nah, ini pintunya. Ini bagian kap mesinnya. Lanjut lagi, habis ini kita akan buka ini reflektor dan emblem karnis ya. Jadi ini untuk grill depan, ini untuk tutup bensin, ini reflektor depan kanan, ini reflektor depan kiri, ini fog lamp, ini belakang, ini grill untuk depan ya. Jadi di sini nanti kita akan tempatkan logo Toyotanya. Nah, dalam pembelian kali ini kita juga dapat dashboard ya. Hitam-hitam ini dashboard, jadi dia terbuat dari Lexan. Nanti dashboard ini kosongan, jadi kita harus kupas dia lagi dan tempel stiker instrumen ini. Sini. Dashboard ini dikasih lebih sama dia ya. Ada dua.
Jadi bukan buat spare ya. Perbedaannya ini adalah setir kiri dan ini adalah setir kanan. Jadi buat kalian semua bisa disesuaikan aja. Kalian pengennya mobil kalian ini setirnya kiri atau kanan, dashboardnya punya dua pilihan. Lalu ini adalah black material, jadi ini plastiki, ini mulai dari snorkel, lalu setir, wiper, spion, pokoknya yang warnanya hitam semua dia ada di sini. Nah, kelebihannya lagi bentuk wipernya untuk produk ini itu sangat tajam sekali dan bener-bener detail banget lah sob. Jadi kalau ngerakit killer body itu bahagia gitu rasanya. Untuk harga killer body ini sendiri pasaran hampir 3 juta ya. Jadi memang harganya tinggi, lebih mahal dari yang lain. Hanya saja memang kualitasnya dia lebih bagus. Nah, bagian selanjutnya ini adalah rak ya. Jadi rak ini itu biasa ditempel di bagian bak bagian belakang sini. Nah, di sini nih. Nanti dia akan nangkring di sini. Nah, ini adalah benda yang tadi nggak ada, yang kita cari. Ini adalah tutup dari bak itu sendiri. Nah, embossnya Toyota ini udah pabrikan ya, jadi kita tinggal nambahin stiker. Kalian mau nangkringin stikernya warna hitam bisa, warna putih bisa, warna merah juga bisa. Nah, kebetulan killer body sendiri sudah sediakan dua opsi, yaitu putih dan merah. Nah, kalau mobilnya warnanya putih, ya otomatis stikernya harusnya merah. Nah, itu tadi bisa kita lihat seberapa kompleksnya dari killer body itu sendiri. Jadi semua bagian itu ada dan sudah dipersiapkan dengan baik. Semua materialnya itu lengkap. Jadi hampir dikata ini sudah tinggal rakit. Nah, buat kalian semua tadi yang pengen nanya atau pengen tahu bagaimana tips merakitnya, saya ulangin ya. Yang pertama itu kalian harus jereng semua di meja. Sesudah itu kalian harus absenin dia satu persatu dan kalian harus cari gunting ya, jadi guntingnya harus tajam atau bisa pakai pisau cutter yang buat bikin gundam ya, buat bikin modeling itu. Kenapa? Karena pada saat kita motong, jadi motong ini itu harus benar-benar runcing ya Kak, supaya tidak terjadi sisa den. Karena kalau ada sisa dennya kan jadi kurang bagus ya. Itu. Lalu kalian juga harus mempertimbangkan baut ya. Jadi kalau ada beberapa skru ini yang hilang ya, entah itu jatuh atau mungkin saja kurang, tapi biasanya nggak mungkin sih, karena biasanya dilebihin. Itu kalian jangan paksa. Jadi bener-bener kalau sampai kurang atau hilang, itu jangan dipaksa, kalian harus cari online atau pergi ke pusat elektronik ya, bukan elektronika ya, pusat ke elektronik. Kalau di Surabaya itu ke daerah Pasar Genteng, itu ada toko ya, jadi dia jual macam-macam baut kayak gini. Jadi jangan dipaksa, mendingan kalian tunggu dan beli. Dan karena kalau sampai dipaksa, nanti takutnya dia kurang panjang atau posisi kepala bautnya itu nggak pas, malah tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, tips selanjutnya, kalau ini mau dicat. Kalau mau dicat bisa aja, jadi dicat atau enggak tergantung pilihan ya. Kalau mau dicat, sebaiknya ini itu digosok halus dulu. Lalu disemprot primer atau primerium, baru kalian melakukan epoxy. Setelah epoxy baru warna dasar, warna yang diinginkan, beberapa lapis. Setelah itu baru kalian lakukan varnish atau clear. Nah, jadi bisa nggak ini langsung aja nggak di primer tapi langsung di epoxy? Bisa. Kuat nggak? Mungkin kuat. Kalau saya sih kebiasaan ya, benda itu plastik, pori-pori nggak jelas, saya pasti pakai primer. Kenapa juga? Nah, itu satu tips ya, kalau kalian ngeliatin mobil-mobilnya si Pututan yang sudah repainting, catnya itu kalau kita pakai primer, kita itu nggak perlu lakukan epoxy yang terlalu tebal. Jadi catnya itu bisa kelihatan tipis tapi rata dan kilau. Jadi nggak
gimana ya, nggak numpuk gitu loh. Kalau kita nggak pakai primer, otomatis kita kan cenderung hajar epoksinya. Nah itu biasanya numpuk. Nah jeleknya kalau numpuk itu beberapa detail-detail body yang seperti ini ya. Jadi ujung-ujung itu bisa hilang karena itu tadi, karena dia akan numpuk seperti itu. Dan prinsip saya sih kalau ngecat itu yang penting rata, yang penting tidak belang, setipis mungkin. Tapi kalau kita varnish, saya sih suka varnish tebel ya. Jadi dia itu bener-bener wet look gitu dan kilaunya itu bisa mendar gitu loh, itu kalau saya. Jadi seperti itu. Nah yang terakhir, pastiin yang tadi ya, cutter itu, karena beberapa part yang chrome ini kalau kita potek langsung, takutnya retakan potekannya itu bisa bikin flek hitam, karena chrome-nya ini kan sendiri juga mudah lepas. Caranya ya mudah sebenarnya, kalau kalian pernah ngerakit ya. Kalian misalnya bagian sini nih ya, kalian potong aja sejauh mungkin, nanti baru dihalusin pelan-pelan. Sehingga benda yang ingin kita pasang itu tidak terlalu beresiko untuk terjadi retak hitam lah. Kalau kalian tahu retak hitam itu ya, biasanya kan ini kan chrome ya. Ini kan ada joinnya gitu. Nah, kalian jangan motong pas di bendanya sini, potong aja di sini. Biarin dia itu nanti sedikit keluar, baru di-porting pelan-pelan, di cutter pelan-pelan, sehingga bagian yang kita inginkan ini, bagian ininya itu selamat dengan rapi, nggak sampai chrome-nya itu lecet atau terkelupas. Karena kalau kalian paksa, apalagi nggak pakai tang ya, kalian protolin pakai tangan, itu resiko cecelnya sangat tinggi. Jadi buat apa gitu loh, kita itu beli killer body, mau bangun mobil yang daily use, yang skill banget, tapi kalau detailnya itu nggak sempurna, menurut saya itu ya sayang banget sih. Cuman ya itu dikembaliin ke kalian lah. Ada orang yang peduli banget sama keperfeksionisan mobilnya, ada yang nggak juga. Cuman umumnya kalau sudah pakai killer body berarti orang itu kan paling nggak itu dia punya consider untuk perfect gitu loh. Jadi itulah tadi yang harus dipersiapkan. Oke sob, kalau kalian semua punya masukan atau tips bagaimana cara merakit hardbody, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan kalau kalian mau tanya aja, apa aja lah ya, entah part numbernya ini, mumpung ini masih utuh, kalian langsung tulis aja di kolom komen. Siapa tahu info dari part ini bisa membantu kebutuhan kalian. Dan buat kalian juga yang baru nonton, jangan lupa kalian langsung back ke halaman pertama. Di situ akan ada giveaway dari kita. Sudah deket banget, tinggal sedikit lagi kita tembus di 1000 subscriber. Kita akan bagikan satu RGT atau satu Freeman. Cara mainnya gimana? Bisa kalian tonton videonya, gampang banget. Dan satu hal yang pasti, giveaway itu tidak dipungut biaya, asuransi, pajak, dan ongkos kirim. Jadi langsung barang itu akan sampai ke depan pintu rumah kalian masing-masing tanpa perlu membayar. Dan satu hal yang pasti, giveaway ini hanya berlaku untuk Indonesia saja. Jadi buruan kalian nonton, buruan kalian ikutin giveaway-nya, siapa tahu kalian yang beruntung. Oke, sampai di sini dulu dan ketemu lagi di sesi ngerakit RC70. Thank you sob.